Salam jiwa baku hantam, salam dunia baku hantam. Pada video pembahasan kali ini, admin akan mengangkat judul pembahasan atau spoilernya, yaitu web novel Mushoku Tensei, volume yang ke-24 part yang kedua. Oke, seperti biasa kalau kalian nggak suka dengan spoiler, di skip saja video ini, karena video ini akan mengandung spoiler penuh. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin Instagram. Kalau sudah, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Oke, seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada jilid atau volume yang ke-24 part yang pertama, diperlihatkan Rudy sedang memejamkan matanya dan terlelap di dalam tidurnya. Dan di part yang kedua ini akan berjudul 74 tahun. Pada saat itu aku terbangun, kata Rudy. Sepertinya aku baru saja bermimpi aneh. Tapi Rudy kembali berkata, tidak juga. Sepertinya mimpi itu cukup baik. Karena di sana aku melihat Sylvie dan Roxy berada, kecuali Eris. Tapi sepertinya aku juga melihat ada anak kecil yang mirip dengan Eris di sana. Aku mengingat semuanya itu di dalam mimpiku, termasuk kematianku, kata Rudy. Dalam mimpi itu, tergambar jelas setelah menutup mata, aku tidak pernah membukanya lagi. Tapi semuanya baik-baik saja. Kemudian aku melihat sekelilingku, ada seorang gadis sedang memegang tanganku dengan terkejut. Rambutnya berwarna biru dan di model kepang. Tangan kanannya memegang lenganku, sedangkan tangan kirinya memegang gelangku. Dia sepertinya sangat terkejut, dan bagaikan seekor katak yang tahu bahwa sedang dipantau oleh seekor ular. Tapi tiba-tiba saja dia meminta maaf kepadaku. Jika kau melakukan hal yang buruk, maka kau harus meminta maaf. Inikah hasil dari didikan itu? Kemudian aku berkata kepadanya bahwa apakah kau menginginkan gelang yang aku pakai ini? Tapi dia berkata, tidak. Aku hanya ingin memberitahu Oni-chan bahwa ada lambang yang bagus di balik gelang ayah. Ternyata gadis itu adalah anakku sendiri yang bernama Lara Gerairat. Tapi aku menepuk kepalanya dengan sangat ringan. Setelah aku menepuk kepalanya dengan ringan, Lara pun keluar ruangan dengan wajah yang sangat sedih. Dia sedang menunggu di luar. Aku bisa melihat sebuah gumpalan bulu putih besar. Itu adalah Leo. Kupakai gelangku kembali dan aku melihat pena itu. Aku pun mengatakan bahwa mungkin sebaiknya kulakukan ini. Aku menggambar lambang rasmi Gurdia di balik gelangku, lalu bangkit dari tempat tidur, dan di sana kepalaku sangat sakit. Sekitar 10 tahun berlalu semenjak pertempuran terakhir kami di kerajaan Bihairil. Kini aku sudah berusia 34 tahun. Aku menjalani 10 tahun ini dengan damai. Tidak ada gangguan dari Hitogami. Dia benar-benar berhenti total merusuhi hidup kami. Tak sekalipun aku mendengar nama Hitogami dari orang yang tidak kukenal selama 10 tahun belakangan ini. Kemudian pada bagian yang kedua menceritakan tentang anak-anak dari Rudius Graira. Pada pembahasan yang selanjutnya mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan Rudy. Aku harus pergi ke beberapa tempat lainnya sebelum beristirahat. Anak-anak kami juga mulai tumbuh dewasa. Yang bernama Lucy sekarang sudah 17 tahun, Lara sekarang 14 tahun, dan setelah pertempuran di Bihairil, istri-istriku melahirkan 2 anak lagi. Anak Roxy bernama Lily Grairat dan anak Eris bernama Christina Grairat. Keduanya adalah anak perempuan. Itu berarti semua anak kami berjumlah 6 orang. Untuk anak-anaknya, teman-teman bisa cari dan share di Google, yaitu keturunan-keturunan dari Rudius Grairat bersama 3 orang istrinya. Mayoritas keturunan dari Rudy adalah seorang perempuan. Mungkin itu adalah faktor genetis. Saat Lucy berumur 7 tahun, dia sudah membuat rencana sekolah yang panjang. Dia sempat bersekolah di Akademi Sihir Ranoa. Kemudian setelah cukup umur, dia melanjutkan lagi ke Universitas Nasional Asura selama 3 tahun. Prinsipku adalah, aku tidak pernah memaksakan kehendak pada anak-anakku. Tapi kurasa pendidikan yang layak sangatlah diperlukan bagi mereka. Ariel pun sangat mendukung anakku bersekolah di Universitas Nasional Kerajaan Asura. Lagi-lagi aku berhutang budi padanya. Dan bahkan Tuan Putri Ariel pernah meminta kepadaku bahwa ambillah salah satu anakku sebagai anak angkatmu, Rudy.
Kalau dia meminta hal seperti itu, kata Rudy, tentu saja akan kutolak. Tapi kalau dia menginginkan anakku bersekolah di negaranya, kurasa itu tidak masalah. Aku ingin membayar hutang padanya sedikit demi sedikit. Dan kebetulan, Ariel juga melahirkan setelah pertempuran di Behiril berakhir. Mungkin dia sudah menemukan pria yang sama-sama berkuasa sepertinya. Tapi Ariel juga punya banyak suami. Sekarang Ariel sudah mempunyai 5 anak. Tapi 4 diantaranya tidak diketahui siapa ayahnya. Luke sendiri yang mengabarkan itu dengan wajah biru pucat. Sehingga muncul pertanyaan, dari mana dia tahu ayah seorang anak di antara kelima bersaudara itu? Tapi tidak menutup kemungkinan Luke adalah salah satu dari ayah yang dimaksud. Dan pada panel ini juga diceritakan bahwa di sini istri Rudy sepertinya sudah mengalami perubahan. Di sisi lain ada juga istri Rudy yang tidak mengalami perubahan baik dari segi wajah maupun kulitnya. Di sini sepertinya Sylvie menyadari hal itu, tapi dia tidak pernah mempermasalahkannya. Dia justru berkata keriput di wajah adalah hal yang diwajarkan. Tapi Sylvie sendiri tidak tampak menua. "Ah, aku jadi iri," kata Rudy. Itu bukan suatu hal yang aneh karena ras elf terkenal dengan tubuhnya yang awet muda. Tapi berbeda dengan Rudy. Ya, pastinya dia sudah bertambah tua dan dia mulai memunculkan keriput-keriput halus di wajahnya. Sebenarnya di sisi lain istri Rudy yang bernama Sylvie ini sebenarnya bukannya ras elf sama sekali tidak menua. Mereka tetap menua. Hanya saja penuaannya jauh lebih lambat daripada kita ras manusia. Karena Sylvie seumuran denganku, kata Rudy, maka harusnya dia juga berumur 34 tahun. Tapi posturnya masih mirip gadis berumur 20 tahun. Kulitnya masih kencang dan di sisi lain dia mampu melahirkan 2 anak sekalipun. Tapi di sini hanya fisik Sylvie yang hampir tidak berubah, tapi sikapnya semakin dewasa. Atau bahkan bisa dibilang dia semakin tua. Dia semakin banyak mengomel. Tapi berbeda dengan Roxy. Di sini, Roxy benar-benar tidak berubah, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Meskipun begitu, ketika kukatakan itu padanya, dia selalu saja marah kepadaku. Dan seperti biasa, dia masih saja membimbingku ketika melakukan kesalahan, seperti guru pada muridnya. Sifat kikuknya juga tidak pernah berubah. Ya, kurasa itu semua tidak masalah. Kita tidak pernah luput dari kesalahan, kata Rudy. Dan satu-satunya istriku yang berubah dari segi penampilan adalah Eris. Dia juga menua sepertiku. Wajar saja, karena kami sama-sama dari ras manusia. Tapi jangan salah, tubuhnya masih kencang dan montok seperti wanita berumur 20 tahun. Mungkin itu karena dia selalu rajin berlatih. Dia tidak lagi bernafsu seperti dulu setelah melahirkan 2 anak. Sepertinya pada part ini ceritakan yaitu keadaan umur Rudy, kemudian keadaan umur dari istri dan juga anaknya, serta keadaan mereka saat di masa tua nanti. Kemudian berpindah ke sinian selanjutnya. Pada siang harinya, aku mengunjungi suatu tempat di pinggiran kota. Ini masih cerita pada part yang kedua. Tempat itu berada di puncak bukit kecil dan ada banyak batu yang berjajar di sana. Itu adalah batu nisan. Dan tentu saja tempat itu adalah kuburan. Aku kemudian mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada si penjaga makam. Lalu aku terus masuk ke dalam. Selama 10 tahun terakhir, banyak makam baru di kuburan ini. Orang yang mati konon akan dilahirkan kembali, tapi batu nisan tidak akan tercabut dari tanah sebagai penanda tempat peristirahatan terakhir mereka. Ya, tidak selalu begitu. Jika seluruh anggota keluarga sudah mati, biasanya kuburannya akan digusur, kecuali kuburan para bangsawan. Makam para bangsawan akan dibiarkan untuk mengenang jasa-jasanya. Sekarang, kerajaan Ranoa dan kota sihir Soria sedang berkembang. Sebagai imbasnya, jumlah para bangsawan juga meningkat. Itulah kenapa makam di kompleks perkuburan ini bertambah. Dan di sana juga terlihat nama Paul Groyrot terukir pada suatu batu nisan bundar. Dan umur batu nisannya serta makamnya sepertinya sudah cukup tua. Aku pun membersihkan makamnya dengan peralatan yang kubawa. Setelahnya, aku meletakkan sebotol alkohol di depan makam. Kemudian mengatupkan kedua tanganku
dan aku mengatakan, sudah lama aku tidak mampir ke sini. Sepertinya rasa hormatku pada Paul semakin berkurang. Tapi di sisi lain aku mengatakan kepada diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku telah menjalani hidup dengan damai, kukatakan itu saat aku bersiara di makam Paul. Usiaku sekarang sudah menginjak 34 tahun. Itu adalah usiaku saat mati di dunia sebelumnya, kata Rudy. Di mana sebelum aku direinkarnasi ke dunia ini. Tapi entah kenapa, rasanya aku membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai umur 34 tahun di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Mungkin masih ada hal yang harus kukerjakan di dunia ini, kata Rudy. Tapi di dalam mimpiku, aku bermimpi akan mati di usia 74 tahun. Apakah mimpi itu hanyalah mimpi biasa? Ataukah sebuah pertanda? Apakah yang akan terjadi pada Hitogami di masa depan nanti? Apakah dia benar-benar akan tersegel seperti yang terjadi di dalam mimpiku? Kemudian aku pun mati dengan damai, kata Rudy. Tapi meskipun Hitogami sudah menyerah, aku tidak boleh lengah dengan keadaan yang seperti ini. Dan aku harus memastikan bahwa Ostrid mampu memenangkan pertarungannya, yaitu pertarungan terakhir nanti. Sembari mengatakan itu, aku pun kembali kemudian berdiri. Dan aku mengatakan bahwa anggap saja mimpiku itu hanyalah mimpi aneh. Tidak ada yang berubah dalam hidupku setelah melihat mimpi itu. Aku hanya perlu terus melanjutkan kerja keras ini. Sembari memikirkan semua itu, aku berbalik menuju ke rumah tempat keluargaku menunggu. Oke, itulah pembahasan Mushoku Tensei berdasarkan dengan web novelnya, yaitu volume yang ke-24 part yang kedua. Dan kita akan lanjutkan di next video. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Jika ada salah kata, gua mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.